Ulum Desa Kersempal, Kecamatan Ompen, yang bersangkutan menghadiri ke sana dan mengklarifikasi. Namun dari hasil klarifikasi itu tidak ada kata maaf yang disampaikan dari Subedi Masajid. Bahkan dia merasa benar jika ungkapannya itu sesuai dengan kitab yang dia baca sebelumnya. Nah, mengetahui hal itu, LPBHNU bersama PCNU langsung mengambil langkah pelaporan ke pihak kepolisian seperti itu, Kak Firman. Anggar, apa alasan yang mendasari LPBHNU sendiri ini melaporkan Subedi Masajid ke Polda Jatim? Yang pertama, yang bersangkutan enggan berminta maaf dan mengakui kesalahannya. Mengingat ujaran itu menyinggung lembaga organisasi dari pusat, PB, NU, sampai ke ranting. Dan yang kedua, LPBHNU sudah mendapatkan izin atau restu dari para kiai di Kabupaten Sapang sehingga keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2021, LPBHNU bersama rombongan langsung berangkat ke Polda Jatim untuk melakukan pelaporan kepada yang bersangkutan atas tindak pidana pencemaran nama baik seperti itu, rekan-rekan. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Sekretaris LPBHNU Sampang, bernama Lukman. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami LPBHNU Sampang sudah melakukan pelaporan atas terduga Kiai Subedi. Dalam hal ini kami telah diinstruksikan oleh para kiai untuk melaporkan beliau di Polda Jatim. Dan alhamdulillah pelaporan sudah selesai dan diterima dari kami LPBHNU Sampang. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jawa Timur kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Polda Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kecewa dengan supporter Persis Solo karena nekat konvoi jelang laga Derby Mataram pada Selasa 12 Oktober sore kemarin. Laga Persis Solo versus PSIM Yogyakarta digelar di Stadion Manahan Solo. Total sekitar 75 supporter dan 65 kendaraan bermotor diamankan di wilayah Kota Solo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Fristin Intan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fristin. Halo rekan Fristin. Halo Firda. Ya. Fristin, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi Pasupati ini berkonvoi begitu? Baik, terima kasih Firda. Terkait dengan puluhan supporter yang melakukan konvoi yang ada di wilayah Kota Solo ini sendiri, mengatakan saya dari keterangan dari Kapolres Solo, Kombes Pol Adi Safri Simanjuntak, bahwa kejadian itu tepatnya pada pukul 15.30, para rombongan ataupun supporter Persis Solo atau yang bisa disebut dengan Pasupati ini berjalan dari arah menuju ke Jalan Slamet Riyadi yang akan melakukan konvoi dengan menggunakan atribut seperti adanya logo-logo yang digunakan seperti logo Persis Solo yang ada di baju yang mayoritas berwarna hitam itu, Firda. Kemudian tindakan kepolisian dan suasana di area stadion saat menjelang hingga saat pertandingan seperti apa, Fristin? Baik, terkait dengan tindakan kepolisian dari Kombes Pol Adi Safri Simanjuntak mengatakan bahwa total ada 750 personil gabungan dari kepolisian, TNI, Satpol PP dan juga Brimob Jateng yang mengamankan lokasi di Stadion Manahan dengan 4 ring yang ada di dalam stadion, area tribun stadion dan jogging di area Stadion Manahan dan juga di luar Stadion Manahan di kawasan shelter PKL Manahan dan juga selain itu adanya petugas pengurai keamanan ataupun pengurai kerumunan yang ada di seluruh lapisan ataupun seluruh kawasan di Kota Solo, dan hasilnya banyak sekali supporter yang masih melakukan konvoi dan juga langsung diarahkan untuk ataupun dibawa ke Mako 2 Polresta Solo ataupun di Satlantas Polresta Solo untuk dilakukannya pemeriksaan dan keterangan dari pihak seluruh supporter Pasupati ini, maksud saya Pasupati ini. Dan memang pada hari itu juga langsung didatangi oleh Presiden atau Komisaris Utama Persis Solo yaitu Kaisang Pangarep dan juga Kevin Nugroho untuk melihat secara langsung supporter yang datang ataupun supporter yang diamankan oleh pihak kepolisian. Dan update terkini bahwa kemarin sekitar Selasa 12
Oktober 2021 mengatakan Kombes Pol Adi Safri Simanjuntak mengatakan total keseluruhan ada sekitar 145 orang yang sudah diamankan dan juga 40 motor yang dikenakan tilang. Firda. Christine, kemudian bagaimana respon dari Gibran sendiri selaku wali kota Solo dan juga apa tindakan dari Gibran setelah adanya supporter dari Persis Solo sendiri yang melakukan konvoy begitu? Baik, terkait dengan tanggapan Gibran Rakabuming Raka terkait dengan supporter Persis Solo ini langsung datang ke Stadion Manahan untuk melakukannya pengecekan terkait dengan Stadion Manahan, namun juga melakukan ataupun memberikan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait pengamanan pertandingan ini. Dan saat dikonfirmasi Tribun Solo ataupun saat yang ada di lapangan bahwa Gibran merasa kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh supporter terkait karena sebelumnya sekitar pukul 1 sudah dilakukannya pemanggilan beberapa supporter Pasupati yang adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidomondol ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidomondol ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa membongkar kasus prostitusi online yang melibatkan tersangka ER, 45 tahun, dan DP 23 tahun selaku muncikari. Dalam kasus ini, kedua pelaku ER 46 tahun berstatus janda dan DP warga Dusun Damai Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama, selaku muncikari menyediakan fasilitas dan mempromosikan prostitusi online tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Zubir yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Zubir. Halo, selamat siang Firda. Zubir, bisa Anda jelaskan bagaimana kasus prostitusi online ini bisa terungkap oleh pihak kepolisian? Oke, Firda, saya jelaskan. Terbongkarnya kasus prostitusi online oleh Satuan Reskrim Polres Langsa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwasannya di salah satu rumah warga di Kampung Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh, ada diduga
diduga selama ini terjadi transaksi prostitusi online yang melibatkan pemilik rumah dan mucikari satu orang lain mucikari lainnya. Untuk waktu itu ketika aparat mendapat informasi langsung melakukan penyelidikan dan seketika itu langsung dilakukan penggerebekan dan mengamankan 2 orang selaku mucikari, ER pemilik rumah, DP mucikari teman dekat ER, dan 4 wanita lainnya yang juga diamankan namun masih ditetapkan sebagai saksi untuk pengembangan kasus dugaan prostitusi online yang selama ini yang menurut pihak berwajib sudah berlangsung selama 3 tahun. Oke, Firda. Lantas apakah saat sudah terbongkar begitu, berapa tarif yang ditawarkan oleh pelaku sendiri untuk jasa prostitusi online ini? Pelaku menawarkan tarif untuk setiap pria hidung belang ada bervariasi, ada 400.000 hingga 700.000. Jadi ada pilihan yang mereka terlebih dahulu bertransaksi melalui chat WhatsApp, mengirimkan foto si wanita, dan setelah disetujui barulah mereka melakukan hal itu di rumah ER dengan fasilitas dijemput oleh DP, baik si wanita yang dijemput dan si lelaki. Kemudian Zubir, apakah ada begitu dugaan keterlibatan anak di bawah umur yang juga terlibat dalam kasus prostitusi online ini? Jadi menurut keterangan Kasareskrim Polres Langsa, Ibtu Krisna, ada mereka mendapatkan juga informasi keterlibatan anak di bawah umur. Namun untuk saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman karena ketika penggerebekan berlangsung, 4 wanita yang ikut diamankan di rumah ER semuanya sudah berstatus dewasa. Jadi untuk keterlibatan anak di bawah umur saat ini masih mereka dalami. Termasuk adanya informasi terjadi pesta narkoba di rumah ER tersebut. Oke, baik. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kasatresskrim Polres Langsa, Ibtu Krisna Nadaova. Berikut liputannya untuk Anda. Diungkap oleh tim Satreskrim Polres Langsa. Untuk tempat kejadian perkara ini sendiri berada di Jalan Dusun Damai, Desa Sidoarjo, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa. Tim melakukan penyelidikan sehingga didapatkan petunjuk-petunjuk dan dilakukan penangkapan. Polresta Mamuju menangkap pelaku penguburan janin bayi di lingkungan Padang Panga, Kelurahan Karema, Mamuju, Sulbar. Pelaku berjumlah 5 orang, 3 perempuan dan 2 laki-laki. 2 diantaranya adalah sepasang kekasih atau orang tua dari bayi dan belum berstatus sebagai suami istri. Janin tersebut adalah hasil hubungan gelap dari orang yang berinisial AA dengan pacarnya yang berinisial SW. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Fahrun yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fahrun. Ya, rekan Firda. Ya. Fahrun, mungkin bisa Anda jelaskan apa motif pelaku ini hingga nekat melakukan aborsi? Ya, betul sekali bahwa Polresta Mamuju itu sudah mengungkap kasus penguburan orang bayi yang terjadi beberapa hari yang lalu, di mana ada 5 tersangka yang sudah ditetapkan. Di antaranya berjumlah 5 orang, yakni perempuan 2 orang, perempuan 3 orang dan 2 laki-laki, di mana 2 di antaranya itu sepasang kekasih atau orang tua orang bayi yang belum bersuami istri. Adapun motif aborsi tersebut dan penguburan orang bayi tersebut, yakni sepasang kekasih tersebut ingin menutupi kehamilannya karena malu kehamilannya itu berada di luar pernikahan yang resmi, jadi dia melakukan aborsi tersebut. Seperti itu, Firda. Farun, apa saja peran dari kelima tersangka pelaku tersebut?
kelima peran pelaku tersebut, dua diantaranya pasangan suami istri atau orang tua dari pengubur orok bayi tersebut yang melakukan aborsi, sedangkan peran ke perempuan yang satunya lagi yang berinisial RR, dia membantu inisial SW ini untuk menggugurkan janinnya yang berusia 6 bulan di salah satu hotel di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sedangkan peran kedua laki-laki yang lainnya itu bertugas untuk mengubur orok bayi tersebut di salah satu kebun rumah warga di kelurahan di lingkungan Padangpangan, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Seperti itu, Berda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Mamuju AKP Pandu Arif Setiawan. Berikut liputannya untuk Anda. Tim gabungan dari Satreskrim Polresta Mamuju dan juga dari Unit Resmob Subdit Jatanras Polda Sulawesi Barat. Berdasarkan laporan polisi, saksi atas nama inisial J menemukan janin yang dikubur di sebuah kebun di daerah Padang Tengah, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Kemudian bersama warga sekitar dilakukan penggalian dan dinyatakan benar bahwa itu sebuah janin manusia. Kemudian masyarakat melaporkan kepada Polresta Mamuju. Berawal dari kebun di daerah Padang Tengah, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Kemudian bersama warga sekitar dilakukan penggalian dan dinyatakan benar bahwa itu sebuah janin manusia. Kemudian masyarakat melaporkan kepada Polresta Mamuju. Berawal dari informasi tersebut, kemudian tim gabungan dari Satreskrim Polresta Mamuju bersama dengan Unit Resmob Subdit Jatanras Polda Sulbar melakukan penyelidikan berupa olah TKP dan juga pemeriksaan saksi-saksi. Dan didapat informasi bahwa ada informasi bahwa 2 orang pemuda yang menguburkan janin tersebut di daerah tersebut. Kemudian pengembangan dari informasi tersebut diketahui laki-laki tersebut salah satunya merupakan orang tua dari janin tersebut. Jadi kami langsung mengamankan ada 5 orang tersangka yang sampai saat ini sudah kami tetapkan tersangka. Tapi 1 tidak bisa dihadirkan karena berhubung faktor kondisi kesehatan dan psikologis, jadi kami tidak hadirkan. Tribuners, selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kedungombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan berapa? Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rumah atau villa yang dihuni oleh warga negara asing asal Swiss di RT 10 lingkungan 3 Kelurahan Pajeda, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dilalap si Jago Merah. Rumah tersebut adalah milik Kocoa yang disewakan ke seorang WNA. Membuat WNA tersebut yang menyewa rumah itu panik, sedih hingga berkali-kali memanggil petugas pemadam kebakaran yang tengah berjibaku memadamkan api. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkere yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Christian. Ya, selamat siang rekan Firda dan Tribun dimanapun Anda berada. Christian, bisa Anda jelaskan apa penyebab kebakaran rumah yang dijadikan villa di Kota Bitung ini? Ya, pasca peristiwa kebakaran satu unit rumah yang disewa oleh warga negara asing atau wisatawan asal Swiss di lingkungan di RT 10 lingkungan 3 Kelurahan Pajeda, Kecamatan Madidir. Menurut yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober kemarin, menurut Kapolsek Maesa, KP Ayu Dewa, disebabkan diduga karena arus pendek yang terjadi. Informasi ini disampaikan oleh Kapolsek Maesa pada hari ini 19 di mana untuk nilai atau kerugian material yang dialami saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut rekan Firda. Christian, kemudian bagaimana reaksi dari orang-orang di rumah tersebut yang terbakar begitu ketika mengetahui adanya peristiwa kebakaran? Sang penyewa rumah itu seorang warga negara perempuan yang bernama Miss Meslin, umur sekitar di atas 75 tahun, nampak panik, nampak sedih, dan berupaya memanggil petugas kebakaran yang sedang memadamkan api untuk mengikutinya memadamkan di lokasi yang dia tuju. Sambil dia ditenangkan oleh pemilik rumah yang menyewakan kepadanya, yaitu laki-laki bernama Kocoa. Kemudian ada juga seorang perempuan yang merupakan pembantu atau yang mengurus rumah itu. Pada saat kejadian lari keluar dari rumah tanpa menggunakan alas kaki. Christian, apakah saat ini sudah ada informasi mengenai kerugian material begitu dari peristiwa kebakaran tersebut? Hingga saat ini dari keterangan kepolisian yang kami himpun, menurut Kapolsek Maesa, Ibu AKP Dewayu, untuk jumlah atau total kerugian masih dalam penyelidikan karena pihaknya masih terus melakukan dan mendata peristiwa kejadian tersebut pada Selasa kemarin. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Forsman Dandel Kasatpol PP Kota Bitung dan Harold Barauntu, Lurah Pajeda Kota Bitung. Berikut liputannya untuk Anda. Atas ungkap kasus C3 surat Curanmor yang terjadi. Lurah, bagaimana ini informasi kebakaran di wilayah? Ya, jadi ini rumah kalau pemilik Kocoa, dia satu orang panggil Kocoa. Cuma yang tinggal di sini itu warga negara asing, ya, orang bule, Ibu Marlis, Miss Merlis. Ya, warga Swiss yang kurang lebih sudah 6 tahun tinggal di sini. Dan sekarang cuma sendiri ya di sini. Umur berapa dia itu? Kalau kira-kira 60-an dia sudah salah. 60-an ya? Iya. Oke. Ini rumah atau apa Pak? Ada dijadikan apa atau cuma rumah? Rumah tinggal. Oh, rumah tinggal. Rumah tinggal, iya. Macam villa kalau begitu. Oh, villa. Tapi dikomersilkan enggak? Yang boleh itu kontrak ke Kocoa. Oh, dia yang tinggal sini kan? Dia oh, situ.
Ya, di wilayah mana ini Pak? Ini Paceda RT 010 lingkungan 3. Oke. Pak Kasat, informasi peristiwa kebakaran ini jam berapa dengan respon dari Satpol PP Dinas Pemadam Kebakaran? Kejadian tadi kurang lebih jam setengah tiga. Pemadam itu tiba di lokasi sebelum 10 menit dari menerima laporan. Itu sudah menjadi protap kami yang ada di pemadam kebakaran. Untuk armada atau personil yang diterjunkan sampai saat ini Pak? Armada 4 dan personil 30 orang. Untuk penyebab bagaimana Pak? Sudah ada informasi atau? Penyebab masih sementara diselidiki oleh pihak yang berwenang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kebakaran terjadi di Tongkonan Pata, Lembang, Desa Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa 12 Oktober 2021. Kebakaran terjadi saat sedang berlangsung pesta adat Rambu Solo atau kedukaan almarhum Pendeta Uzuk Felikarta. Kebakaran terjadi sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah dan api menghanguskan satu bangunan tongkonan atau rumah adat Toraja, 2 alang lumbung, dan 1 rumah tinggal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Tommy Perserio yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tommy. Ya, halo Firda. Tommy, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi peristiwa kebakaran di Tongkonan Pata ini? Pada Selasa 12. Terbakar ini tadi Pak, apa ya Pak? Rumah tongkonan dan di Lembang atau Desa Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara. Kebakaran terjadi sekitar pukul 12 di mana api bermula muncul di atap tongkonan. Api pertama kali dilihat oleh beberapa ibu-ibu yang sedang memasak di dapur belakang tongkonan. Saat itu para saksi kemudian berteriak hingga mengundang reaksi sejumlah tamu yang hadir di lokasi pesta adat Rambu Solo ini. Beberapa warga kemudian berusaha memadamkan api menggunakan alat jebak seadanya, namun api dengan cepat melahap bangunan tongkonan ini karena tongkonan berbahan dasar dari kayu. Api sendiri berhasil dipadamkan setelah 6 unit damkar diturunkan ke lokasi kebakaran, dan akibat kebakaran itu juga tak hanya membakar bangunan tongkonan, melainkan juga alang atau lumbung padi dan 1 rumah tinggal. Firda. Dalam peristiwa kebakaran ini, Tommy, apakah ada juga korban jiwa ataupun korban luka-luka? Peristiwa korban ini tidak ada korban jiwa, Firda, begitu pula korban luka-luka. Apakah saat ini sudah ada informasi, Tommy, mengenai penyebab kebakaran tersebut? Iya, hingga saat ini, Firda, kami belum mendapatkan informasi pasti terkait penyebab kebakaran. Namun diduga kebakaran terjadi karena adanya korsleting listrik di bagian atap rumah tongkonan ini. Dan akibat kebakaran ini juga ditaksir kerugian material itu mencapai 1 miliar rupiah. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Camat Sopai, Martin Panggalo, dan berikut liputannya untuk Anda. Terbakar ini tadi Pak, apa ya Pak? Rumah tongkonan dan ada rumah batu 1. Yang sementara ada Rambu Solo. Kejadian tadi apakah ada korban jiwa atau gimana Pak? Untuk sementara sampai sekarang ini tidak ada. Jadi rumah yang terbakar tadinya ditempati jenazah di atas dan sempat langsung diangkat oleh keluarga, dievakuasi oleh keluarga. Untuk sementara kita belum tahu pasti, tapi ada kayak seperti mungkin korslet seperti itu. Karena awalnya api adalah dari atas rumah. Dari atas rumah ya Pak ya? Nah, terus kalau kerugian ditaksir berapa Pak? Untuk sementara kita belum bisa menghitung sampai berapa karena masih sementara pemadaman. Mobil pemadam kebakaran ada berapa unit ya turun Pak ke sini?
7 unit kendaraan pemadam. 7 unit kendaraan pemadam ya Pak? Dibantu dengan masyarakat ya? Ya, dibantu 7 unit pemadam kebakaran dan dibantu oleh masyarakat pemerintah. Dua orang anggota sindikat perdagangan satwa dilindungi di Jawa Timur berhasil ditangkap Sudit 4 Tipidder Ditreskrim Sus Polda Jatim. Mereka adalah Vando Ranggawisa, 29 tahun, warga Pakel Tulungagung, dan Sandi Vanandri Sofian Sauri, 26 tahun, warga Kalisat, Jember. Dari tangan keduanya berhasil diamankan sejumlah barang bukti satwa dilindungi dalam keadaan hidup, yakni 2 ekor lutung Jawa. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi. Dengan berikan informasi lengkapnya. Halo Luhur. Halo, siang Gerda. Bisa Anda jelaskan Luhur bagaimana sindikat tersebut ini bisa terbongkar oleh pihak kepolisian? Oke, sindikat perdagangan hewan satwa dilindungi yang ada di Jawa Timur ini terbongkar setelah pihak Subdit 4 Ditreskrim Sus Polda Jatim melakukan patroli cyber dan juga melakukan pengintaian, observasi, dan penggalian data. Bahasanya muncul suatu informasi mengenai jual beli hewan satwa, terutama macan tutul dalam keadaan mati di kawasan Tulungagung. Dan setelah dilakukan pengintaian dan juga dilakukan patroli cyber untuk melacak bagaimana mekanisme mereka menyebarluaskan dan menjual hewan satwa dilindungi tersebut, ternyata didapati satu aktivitas jual beli itu dilakukan oleh satu orang pelaku, yakni bernama Vando Ranggawisa yang ada di Tulungagung, dan dilakukan penangkapan di kawasan Tulungagung, tepatnya di rumahnya itu, kemudian diambil barang bukti. Dan setelah dilakukan pengembangan dalam jangka waktu kurang dari 24 jam, hanya berselang 1 hari, malam kemudian dini harinya adalah pihak penyidik langsung melakukan pengejaran terhadap sumber dari Vando ini memperoleh hewan satwa tersebut, dan kemudian didapati ternyata ada seorang tersangka lain yang bernama Sandi Vanandri Sofian Sauri, dan ternyata berada di kawasan Jember yang jaraknya cukup jauh dari Tulungagung hingga ke Jember, dan itu langsung dilakukan penangkapan karena ternyata sindikat ini memiliki mekanisme metode khusus untuk melarikan diri dari kejaran aparat ketika aktivitas jual beli hewan satwa dilindungi mereka itu sudah diindus oleh polisi. Dan alhamdulillah pihak Polda Jatim berhasil menangkap keduanya dan dilakukan penyidikan, dan ternyata berhasil mendapati belasan satwa dilindungi yang enggak cuma tidak hanya yang hidup, tapi ternyata ada juga dalam keadaan mati. Semacam itu, Gerda. Luhur, lantas 2 pelaku ini perannya apa saja dan cara mereka memperoleh pasokan satwa ini seperti apa informasinya? Oke, cara mereka untuk memperoleh peran keduanya adalah sama-sama mencari dan sama-sama memperjualkan. Dan mekanisme penjualan yang mereka lakukan adalah mereka saling bertukar informasi ketika mendapat seorang pembeli yang melalui jaringan informasi yang mereka lakukan secara pribadi. Kemudian mereka akan bekerja sama untuk bertukar tambah informasi apakah ada pasokan kebutuhan hewan satwa yang diminta oleh si calon pembeli itu. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dari hasil keterangan pemeriksaan, mereka ini memperoleh pasokan atau barang bukti satwa itu adalah dari kawasan Jember. Jadi memang ada semacam khusus kelompok pemburu yang menangkap satwa liar itu dan langsung diperjualbelikan kepada 2 pelaku ini secara bebas dan menggunakan media sosial, semacam itu. Luhur, untuk kisaran harga sendiri, kedua pelaku ini menjual satwa tersebut berapa harganya dan juga sasaran pasarnya sendiri di mana saja? Komplotan atau sindikat ini menjual hewan satwa dilindungi ini dalam keadaan mati ataupun hidup dengan kisaran 15 juta rupiah. Dan pangsa pasar penjualan dari satwa dilindungi ini berdasarkan keterangan dari mereka adalah masih di kawasan Jawa Timur dan Indonesia. Belum diidentifikasi apakah mereka juga sudah sempat menjual ke luar negeri, kawasan Asia ataupun Eropa dan lainnya. Tapi pihak kepolisian masih akan terus mengembangkan ini. Berada semacam itu. Luhur, tadi Anda mengatakan bahwa ada juga yang memperjualbelikan, 2 tersangka ini memperjualbelikan lewat media sosial begitu, dan otomatis ada juga pembeli yang nantinya yang membeli satwa-satwa yang dilindungi ini. Apakah nantinya dari pihak kepolisian juga akan mengembangkan kasus ini dan menangkap juga para pembeli? Oke, untuk terkait mekanisme jual beli ini memang pihak kepolisian dari Subdit 4 Ditreskrim Sus Polda Jatim sedang dan terus melakukan pengembangan kepada pertama adalah merujuk pada pasokan utama
dari mana dua tersangka yang sudah ditangkap ini memperoleh satwa tersebut, dan merujuk ternyata sudah mengantongi identitas satu orang berinisial LK yang ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang yang akan diburu oleh polisi yang berada di kawasan Jember. Dan satwa ini kebanyakan diperoleh oleh pihak pemburu yang ada di kawasan Jember. Artinya ini berdasarkan informasi yang ditinjauan analisis dari pihak BKSDA atau Bagian Konservasi Alam di Jawa Timur adalah hewan-hewan yang diperjualbelikan oleh sindikat ini adalah asli endemik asal Jawa Timur. Dan pihak kepolisian akan terus melakukan pengembangan, dan dalam kurun waktu tidak lama nanti akan kita update dari Tribun Jatim untuk informasi lebih lanjut terkait terbongkarnya sindikat jual beli satwa dilindungi di Jawa Timur ini. Semacam itu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Rebli Handoko, dan juga Kasubdit 4 Tipider Ditreskrim Sus Polda Jatim KBP Oki Ahadian Purwono, dan juga ada Kabid BKSDA Jatim Wiwit Widodo. Berikut liputannya untuk Anda. Dari kejadian peristiwa ini bisa terungkap adalah dari laporan masyarakat terhadap informasi adanya penjualan daripada satwa langka yang dilindungi. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Tipiter Direktur Prinsip bekerjasama dengan BKSDA melakukan kegiatan penyelidikan dan berhasil menangkap tersangka berinisial PM. Ini warga Jember dan TKP-nya di warga Tulungagung dan TKP-nya di Tulungagung, yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar jam 19.30. Lagi-lagi baby lutung sudah berhasil diamankan. Itu jelas sangat biadab karena mengambil babi lutung membunuh hidupnya. Artinya dia sudah 3 lutung, kalau dapat 1 semua itu kan pasti dibunuh. Karena yang saat ini laku dijual adalah babi lutung. Ini bisa untuk obat-obatan, bisa untuk peliharaan. Kemudian ada lagi binturong ya. Binturong ini juga sangat luar biasa. Ketiga jenis ini Pak Kabid Humas relatif populasinya sangat kecil. Kalau panjenengan tanya, semuanya dari Jawa. Kan vaksin ketiga yang kita adakan. Jadi puncaknya itu hari ini, makanya kita beritahu juga ke Gubernur sama Pak Wagub supaya mengunjungi di gerai vaksin kami. Jadi kita pernah mengadakan itu 1000, kemudian ini 1.500. Dan untuk sekarang yang sudah daftar online semuanya itu hampir 900. Mungkin kita Polres Lampung Timur mengamankan 26 tersangka dari berbagai kasus C3, curat, curas, dan curanmor dan narkotika. Kapolres Lampung Timur AKBP Zaki Alkazar Kenasution mengatakan para tersangka tersebut diciduk dari hasil operasi selama 1 bulan. Pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti dari penangkapan para pelaku. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Yogi Wahyudi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Yogi. Oke, selamat siang rekan Frida. Yogi, bisa Anda jelaskan apa saja kasus yang diungkap oleh Polres Lampung Timur ini dalam sebulan terakhir, dan ada berapa tersangka yang ditangkap dari masing-masing kasus? Oke, baik rekan Firda dan Tribuners. Tepatnya kemarin hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, Polres Lampung Timur menggelar konferensi pers ya, terkait dengan hasil penangkapan mereka di kasus C3, curat, curas, dan curanmor, serta ada juga dalam melalaikan narkotika ya. Nah, kemarin merupakan hasil dari operasi dari bulan September sampai Oktober. Adapun rincian kasusnya ya, Firda, kasus curat itu ada 15 kasus dengan jumlah tersangka itu ada 19 orang. Ini yang paling banyak. Lalu curas, tadi curat ya, dan curas selanjutnya adalah 3 tersangka.
dengan 5 kasus. Lalu barang-barang bukti yang berhasil diamankan oleh Polres Lampung Timur ya, diantaranya ada motor, lalu mesin diesel ya, dan 2 handphone serta 1 kunci letter T untuk melakukan pencurian motor. Nah, selain dari itu, Polres Lampung Timur juga berhasil mengamankan 15 tersangka ya dari 14 laporan kasus narkotika ya. Lalu berhasil mengamankan barang bukti juga, yaitu sabu seberat 106,24 gram, ganja seberat 246,78 gram, serta obat heksimer 258 butir. Begitu rekan Firda. Kemudian dari keseluruhan kasus ini, apa kasus yang paling menonjol dan paling disoroti oleh pihak kepolisian? Untuk kali ini ya, lebih kepada curas dan curanmor ya, tapi lebih dibebankan ke curat, karena ada 15 kasus dan 19 korban, 19 orang. 19 korban dan 19 tersangka, begitu rekan Firda, karena memang ini juga yang ditekankan oleh Kapolres terkait pengamanan terjadinya pencurian kendaraan bermotor, begitu rekan Firda. Kemudian untuk sebulan ke depan PR, kasus apa yang akan dituntaskan oleh Polres Lampung Timur ini? Untuk menurut Kapolres Lampung Timur, AKBP Zaki Alkazar Nasution ya, dia mengatakan akan menekankan kepada C3 ya, tetap C3, karena memang Lampung Timur cukup tinggi ya kasus pencurian, dan juga menekankan terhadap pemulihan ekonomi dengan percepatan penanganan COVID-19. Begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Lampung Timur AKBP Zaki Alkazar Nasution. Berikut liputannya untuk Anda. Atas ungkap kasus C3 surat curanmor yang terjadi di bulan September dan Oktober 2021. Jadi dari sebanyak 37 kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Timur, telah berhasil diungkap sebanyak 22 kasus dengan tersangka yang diamankan sebanyak 26 orang. Untuk rincian dari 22 kasus ini, yaitu surat sebanyak 15 kasus, curas 2 kasus, dan curanmor 5 kasus. Dengan jumlah tersangka 26 tersangka. Curatnya ada 19 orang, curas 3 orang, dan curanmor ada 4 orang. Barang bukti yang berhasil disita oleh Polres Lampung Timur yaitu 10 unit sepeda motor. 10 unit sepeda motor ini 6 merupakan korban atau sepeda motor korban atau barang hasil curian, dan 4 merupakan alat yang digunakan oleh pelaku. Kemudian 1 unit mesin diesel, 2 handphone, dan 1 set kunci letter T sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Dari pelaku yang telah tertangkap, kami melakukan analisa, ini rata-rata mereka berusia di antara 20 sampai 30 tahun. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap bahaya basah. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Akibat diterjang banjir beberapa waktu lalu pada 2 hingga 3 Oktober kemarin, ada 5 unit rumah milik warga di Teluk Barak, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putus Sibau Selatan yang terseret tanah longsor. Beruntungnya tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak. Ada Sairul Hakim yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Hakim. Halo, selamat sore rekan saya Firda. Baik, ya siap. Bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi saat ini 5 unit rumah yang ikut longsor tersebut? Oke, hingga saat ini fase banjir tanggal 2 sampai dengan 3 Oktober 2021 di wilayah Teluk Barak, Kecamatan Sibau Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu di Kalimantan Barat, ada 5 unit rumah warga yang diterjang longsor ya. Cuman hanya tidak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut. Nah, sekarang ini pemerintah daerah kita sudah melakukan pembongkaran terhadap sisa-sisa rumah yang terjang oleh banjir, Firda. Hakim, apa langkah dari pemerintah daerah Kapuas Hulu terkait adanya peristiwa ini? Oke. Menurut keterangan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu bahwa mereka akan melakukan tindak lanjut terhadap peristiwa tersebut. Tentunya ada kemungkinan ada bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah, Firda. Kemudian bagaimana harapan dari pemilik rumah sendiri yang rumahnya begitu terdampak longsor dari banjir tersebut? Ya, Firda, hasil wawancara yang saya dapat dari salah satu pemilik rumah korban longsor itu bahwa mereka hanya satu berharap bahwa supaya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Seribu melakukan semacam penguatan tebing di Sungai Kapuas supaya tidak terjadi longsor kembali setiap terjadi banjir di wilayah Putus Sibau dan sekitarnya, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari pemilik rumah bernama HM Isya. Berikut liputannya untuk Anda. Seperti apa Pak kejadian itu Pak? Kejadian minggu yang lalu, yang keuntung Pak. Udah kebongkar kan, cabut yang segala kaji tidak jauh, masih ada 5 meter Pak. Tahu itu malam malam air sebelum pasang ya. Sebelum pasang. Rubuh dah pindah kan cuma bukan berat lah. Lalu malam berlupa itu pasang. Yang kejut lalu rubuh. Tapi barangnya ini sih kejadian saat banjir ya Pak? Iya. Saat banjir. Oke. Berarti barang-barang yang di dapur udah sempat dievakuasi dulu deh? Sempat. Barang ringan, barang berat, tapi tidak di sini dengan lagi karena belum dimakan malam. Oke. Kalau nak apa nak balik mereka. Oke. Harapan Pak untuk pemerintah apa Pak? Supaya kami dengan pemerintah minta perhatian dalam mudah. Itu dah berapa kali susul. Udah ada 10 meter. Pertama kan rumah tu bau ruang tengah kan, baru dapur sendiri. Itu dah lama ya. Sering bah tidak mau tu apa diukur dapat nunggu apa juga kan. Oke. Harapan dibangun baru ya Pak ya? Harapannya ada. Udah bakau ya? Bakau ya.
Seorang nelayan ditemukan selamat setelah kapal ikan yang ditumpanginya tenggelam. Nelayan bernama Rico Ricardio tersebut ditemukan di tengah Pulau Ujuang Tiku, Agam, Sumatera Barat. Rico Ricardio ditemukan oleh nelayan yang berasal dari Ujuang Labuang Gasan Gadang. Kasubag Humas Polres Agam AKP Nurdin pada Selasa 12 Oktober siang mengatakan terdapat 3 orang nelayan di kapal yang juga ditumpangi oleh Rico Ricardo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang. Ada Wahyu Bahar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Wahyu. Halo Firda. Wahyu, bisa Anda jelaskan kapan dan di mana lokasi karamnya kapal ikan milik nelayan asal Sibolga ini? Baik Tribunas, rekan Firda, telah terjadi sebuah insiden kapal bocor dan tenggelam di perairan Tiku, berjarak 30 mil dari daratan ke arah laut di Tiku, Kabupaten Agam. Kejadian tersebut berdasarkan informasi yang kami himpun terjadi pada hari Senin sekira pukul 5 WIB subuh, dan kondisinya setelah itu ketiga nelayan akhirnya terpisah dan berupaya menyelamatkan diri masing-masing. Hingga nelayan-nelayan tersebut, 2 orang diantaranya berdasarkan informasi ini sudah ditemukan. Itu sudah. Untuk nasib dari ketiga nelayan tersebut saat ini seperti apa informasinya? Baik, di antara ketiga nelayan, informasi yang kami terima, 1 orang diantaranya Rico Ricardo telah diselamatkan ataupun dirawat di Puskesmas Gasan Gadang di Padang Pariaman. Rico Ricardo diselamatkan oleh seorang nelayan berasal dari Ujuang Labuan. 1 orang lainnya diketahui Andre juga sudah ditemukan oleh tim SAR dari Padang. Jadi informasi yang terkini yang kami terima masih belum diketahui 1 orang lagi awak kapal yang tenggelam tersebut. Gitu, Firda. Wahyu, lantas bagaimana keterangan dari korban sendiri yang selamat dan saat detik-detik kapalnya tenggelam begitu? Baik, Tribunpadang.com kemarin malam menemui Rico Ricardo setelah sempat beristirahat di rumah nelayan yang menyelamatkan dia. Rico mengatakan bahwasanya pada hari Senin pukul 5 WIB subuh, ia dan rekan-rekan sempat mengantuk dan tertidur, sedangkan kapal yang ia tumpangi mulai digenangi air. Sejak saat itu, mereka 3 nelayan tersebut berusaha menyelamatkan diri dengan menggunakan tutup fiber ikan yang diikatkan ke tubuh mereka masing-masing. Selanjutnya, mereka saling terkait antara 3 orang tersebut. Lalu sekira siang pada hari Senin, ada badai, angin, hujan lebat, mereka terpisah. Dan sejak saat itu, Rico Ricardo mengaku tidak mengetahui keberadaan 2 rekan lainnya. Ia berusaha mengayuh sekuat mungkin menuju daratan. Siang berganti malam, begitupun Rico tetap mengayuh kedua tangannya untuk berusaha menepi ke daratan. Ia mengatakan bahwa patokan yang ia tuju ialah cahaya-cahaya lampu yang ada di daratan. Hingga pagi sekira pukul 9 WIB hari Selasa, nelayan dari Ujuang Labuang Padang Pariaman melihat ada seorang nelayan yang melambaikan tangan yang maksudnya untuk memintai bantuan. Nelayan yang bernama Lakri kemudian langsung menyelamatkan Rico, menaikkan Rico ke kapal mereka. Selanjutnya barulah Rico berhasil diselamatkan dan dibawa ke puskesmas serta beristirahat di rumah nelayan yang bernama Lakri tersebut. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Lakri 34 tahun, nelayan yang menolong dan cerita dari Rico Ricardo. Berikut liputannya untuk Anda. Ceritanya menemukan korban itu, Pak. Gini ceritanya, Pak. Pas saya mau ke darat, istilahnya kita cari ikan kan habis, udah siap langsung mau ke darat. Pas terlihat ada orang yang mau minta tolong gitu kan, kita gampar.
saya dekati, dan saya langsung saya naikin. Itulah keadaannya. Keadaannya udah mulai agak lemas lah, capean. Dia tuh berenang pakai alat seadanya dengan tutup feeder ikan. Udah berapa? Sesudah dia naik di kapal, di perahu saya kan, lalu saya tanya, dia bilang udah 2 hari 1 malam. Kapalnya namanya kapal, kata dia kapal luka. Kapal luka? Ya. Dari Sibolga ya Pak? Dari Sibolga. Berapa orang kapalnya? 3 orang. Pengetahuan saya, sekarang orang udah ketemu juga satu lagi di Padang, di Payo, kan? Nah itulah satu lagi yang belum jelas. Ricardo ya. Nyewa sendiri dia. Ya kapalnya tenggelam, aku ambil semua pipiar itu ikat semua. Kapal itu jam karam ke bawah. Berarti cuma bisa satu fiber yang dinaiki untuk mencoba ke tepi. Iya. Oh gitu. Kondisinya saat itu ombak besar atau gimana? Berangin lah. Dari berangin. Badai enggak setelah itu? Setelah itu pagi-pagi badai, tapi dapat jam 8 udah renang. Ternyata nampak pulau kan, sudah nampak pulau. Itu bilang sama orangnya, berenang aja lah, kita dekat nanti aku udah nampak dari sini sebilang. Atau tekumnya nggak sanggup kita berenang ini katanya. Kalau nggak mau, kalau nanti kita buat ini, nggak lama lagi buat ini atau berantem pasti bonong. Sama aja kita berenang juga, ulang. Selagi ada waktu siang masih nampak orang, bagus kita berenang. Berarti udah usaha berenang, udah malam lagi gitu? Malam lagi. Malam sampai pagi lagi? Pagi. Berarti semalaman itu cuaca gimana? Atau? Terangin lah, hujan. Hujan? Iya. Kan hanyut semua kami, berserak-serak. Berarti berserak-seraknya udah malam? Karena kami kan lepas tadi kan masih sama lagi berenang semua, masih dekatan. Tapi dari ganti angin, semua lain semua jalurnya. Sejak malam tadi malam? Malam. Oh gitu. Karena angin, hujan terpisah malam tadi ya. Oh gitu. Berarti sampai pagi kedinginan semacam itu. Iya. Kalau tikungnya nggak ada tenaganya lagi, gimana belum sarapan gitu ya. Kami kerja setengah hari, masih kerja kami lagi. Nah, jadi tikungnya nggak sempat masak, hujan, basah kompor semua. Terus paginya sekitar jam 9 ketemu sama Bang Lekri. Iya. Oh. Pagi, malam. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Jambi, Muara Bulian, tepatnya di RT 1, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluku, Kabupaten Muaro Jambi pada Selasa 12 Oktober sekitar pukul 5 sore. Korban yang pada kecelakaan tersebut merupakan seorang mahasiswi Universitas Jambi, warga Limbur, Kabupaten Merangin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Hasbi Sabirin, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hasbi. Halo, selamat siang. Sudah. Hasbi, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kecelakaan tersebut bisa terjadi? Ya, baik, Reda. Memang pada sore kemarin, hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2021, di jalan lintas Muara Bulian, Jambi itu terjadi sebuah peristiwa kecelakaan. Kecelakaan itu terjadi pada sore hari, sekitar pukul 5. Pada kecelakaan itu melibatkan seorang mahasiswa Universitas Jambi. Mahasiswa ini merupakan warga dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Ya, berdasarkan informasi yang kita himpun, kecelakaan itu berawal sebuah kendaraan milik mahasiswa ini dari arah Jambi menuju Mendalo. Mereka itu beriringan dengan kendaraan lain ketika melintas di jalan Mendalo Darat. Ketika ia hendak mendahului sebuah kendaraan di depan itu, dia melebar ke sebelah kiri. Dengan melebar sebelah kiri, motor si korban ini terlilit oleh seuntai kabel WiFi
yang menjuntai di badan jalan itu, sehingga korban menyebabkan terjatuh, lalu korban terlindas oleh truk yang berada di belakangnya. Begitu, Firda. Kemudian bagaimana tanggapan warga sekitar soal kabel Wi-Fi yang menyebabkan kecelakaan ini? Ya, baik, Firda. Berdasarkan pantauan kita pada pagi hari ini juga terhadap kabel Wi-Fi yang menjuntai di bahu jalan, tepatnya di lokasi kecelakaan pada kemarin itu, hari ini sudah dibersihkan oleh pihak terkait. Kabel itu tidak ada lagi yang menjuntai-juntai, meskipun di sana juga diminta oleh warga kabel Wi-Fi di bahu jalan itu minta ditertibkan, karena kabel itu salah satunya penyebab terjadinya kecelakaan pada sore kemarin. Begitu. Apakah dari pihak kepolisian sendiri atau pihak terkait tersebut ada antisipasi begitu terkait adanya kabel Wi-Fi yang menyebabkan kecelakaan? Ya, baik. Memang pihak kepolisian juga ini telah meminta kepada pihak terkait kabel Wi-Fi yang ini yang menjuntai di sana itu minta ditertibkan segera, karena kecelakaan kemarin itu pun disebabkan menjuntai di sehingga mengganggu pengendara lain yang melintas di sana. Warga di sana juga sangat meresahkan dengan adanya kabel Wi-Fi ke bahu jalan. Karena pengendara takutnya seperti itu. Tidak hanya bisa sangkut terhadap pengendara di sana, ditakutkan akan akibatnya kesentrum atau lain-lainnya. Itu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang saksi mata bernama Sadi. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih Mas Hasbi. Oh, di belakangnya ya? Iya. Itu kesenggol sama mobil Pak ya? Dia gubet-gubet muter-muter jatuh langsung belakangnya itu. Belakang apanya kami kan mau narik kabel juga itu. Takut kena ada cetrumnya kan. Aku takut PLN, aku ngelak.
Habis nyelak dia langsung ke kiri itu langsung aku kejar sopirnya, aku suruh berhenti. Tengok dulu ada korban itu di belakang. Sopirnya udah tahu. Oh, berarti bukan Iya, senggol soalnya sama langsung dia muter tuh langsung lewat mobil, jadi enggak sempat ini lagi bapak itu, enggak sempat tengok lagi. mobil apa tuh? Itu mobil truk Nissan Lamo tuh. Oh, mobil truk. Kosong. Oh, berarti belum tuh sempat kesenggol sama tangnya tuh kebupet kabel sepanjang itu. Oh, muter dia. Iya. Muter jatuh, mobil lewat. Jadi sempat dilindas mobil juga enggak? Iya, salahnya. Oh, dilindas mobil. Bunyi kami ada di situ tuh. Oh, berarti kami nggak sempat nolong dia berhenti dulu, kakinya kan masih gini aku ajar bapak. Oh, itu kami kejar dulu lah. Iya, iya. Korban nggak mungkin lari bang. Iya. Nyawa kan urusannya. Iya. Kami juga sopir masalahnya bang. Iya. Seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ratusan personil dipersiapkan untuk mengamankan pelaksanaan proses Pilkades serentak di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada nanti 14 Oktober 2021 esok. Hal itu terungkap pada saat apel bersama pergeseran pasukan personil pengamanan pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Muara Enim di lapangan Mapolres Muara Enim, Provinsi Sumsel pada Selasa 12 Oktober. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sri Poku, ada Ardani, yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Ardani. Halo, terima kasih. Baiklah. Ya, halo Ardani. Ardani bisa Anda jelaskan berapa banyak personil yang disiapkan untuk pengamanan Pilkades serentak di Muara Enim tahun ini? Pemirsa, bahwa total personil gabungan yang dikerahkan untuk pengamanan Pilkades serentak Kabupaten Muara Enim tahun 2001 adalah sebanyak 1.458 personil yang terdiri dari 425 Polri, 153 TNI, 840 Linmas, dan 40 Dinkes. Kemudian personil tersebut akan dibagi untuk pengamanan TPS sebanyak 1.172 personil, yaitu Polri 194 personil, TNI 138 personil, dan Linmas 840 personil. Ya, begitu. Ardani, berapa desa yang akan mengikuti Pilkades serentak Kabupaten Muara Enim pada tahun ini? Untuk desa di Kabupaten Muara Enim yang melaksanakan Pilkades secara serentak pada tahun 2021 ini sebanyak 106 desa dari 245 desa yang berada di Kabupaten Muara Enim. 106 desa itu terletak di 20 kecamatan, sedangkan jumlah TPS-nya sebanyak 374 TPS dengan 390 calon kepala desa. Itu. Ardani, bagaimana langkah atau antisipasi dari pengamanan sendiri apabila nantinya ada potensi konflik begitu? Adapun antisipasi yang telah dipersiapkan oleh pasukan gabungan adalah dengan memetakan lokasi perkuatan seperti pasukan Brimob Pali berjumlah 31 personil akan standby di Mako Brimob. Itu akan membackup Polsek Ramandangku dan Gun Megang. Kemudian ada juga pasukan BKO
Dalmas Kerangka Polres berjumlah 31 personil akan standby di Polsek Tanjung Agung membackup Polsek Tanjung Agung dan Semende. Lalu ada pasukan inti Dalmas berjumlah 32 personil standby di Polsek Gelumbang membackup Polsek Gelumbang, Lembak, dan Sungai Rotan. Untukan pasukan BKU Polres Prabu Muli berjumlah 31 personil akan standby di Polsek Lubai membackup Polsek Lubai dan Rambang. Selain itu ada juga pasukan yang akan standby di Polres Muara Enim sebanyak 123 personil, terdiri dari Polres Lahat 13 personil, Dalmas Kerangka 3 personil, tim Gakum Reskrim 15 personil, TNI Kodim 2 personil, dan Satpol PP 31 personil yang akan standby apabila ada situasi kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan mereka akan bergerak sehingga cepat mobilisasi ke daerah-daerah yang tuju sehingga permasalahan begitu cepat terselesaikan. Gitu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari PJ Bupati Muara Enim, Nasrun Umar, dan juga Kapolres Muara Enim AKBP Dani Sianipar. Berikut liputannya untuk Anda. Ini Pak Kapolres dalam rangka apa? Nah? Hari ini saya sengaja mengundang Forkompimda Kabupaten Muara Enim dan meminta Bapak Bupati Muara Enim untuk menjadi komandan apel pergeseran pasukan pengamanan Pilkada serentak Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya, setelah selesai apel, saya dan Forkompimda melaksanakan kegiatan tactical wall game dengan melaksanakan Zoom meeting juga dengan seluruh UPK di tiap-tiap kecamatan dan ditambah Polres Lahat, Polres Prabu Muli, dan Kompi Brimob di Pali. Dari tactical war game ini, kami menjelaskan pola pengamanan selama pelaksanaan Pilkades tanggal 14 dan tanggal 15. Artinya, semua yang menyaksikan sudah paham dengan pola pengamanan dan sudah mengerti sehingga bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Untuk jumlah personel yang dilibatkan dalam pengamanan Pilkada serentak Kabupaten Muara Enim tahun 2021 ini ada berapa, Pak? Total keseluruhan ada 1.458 personil, terdiri dari Polri 425 personil, TNI 153, Satpol PP dan Linmas sebanyak 840 personil, dan Dinas Kesehatan sebanyak 40 personil. Ditambah BKO dari Batalion Brimob Pali sebanyak satu peleton sebanyak 31 personil, dari Polres Prabu Muli 1 peleton Dalmas 31 orang, dan dari Polres Lahat 1 peleton 31 orang. Dalam pelaksanaan Pilkades serentak ini, saya berharap semuanya dalam kondisi yang cool, tenang, nyaman, tidak boleh ada riak. Karena pemilihan kepala desa serentak ini merupakan tanggung jawab kita semua, bukan hanya penyelenggara pemerintah, tapi juga masyarakat di mana Pilkades itu dilaksanakan. Sekali lagi, saya berharap laksanakanlah, tunaikanlah kewajiban untuk mencoblos pada tanggal 14 di TPS masing-masing. Dan tentu saya berharap balon-balon kades yang belum sempat menjadi calon, terimalah ini sebagai satu kondisi dengan lapang dada dan ikhlas. Mudah-mudahan pada periode berikutnya dapat kembali menjadi kontestan dari pemilihan kades itu. Dan yang terakhir, ini pesan saya betul-betul pada masyarakat, jaga kondusivitas wilayah, karena semua ini berpulang kepada peran masyarakat itu sendiri. Dan saya berharap sukses, lancar, tertib, kondusivitas terjaga, terpilih kades yang punya kualitas. Sejumlah perusahaan swasta di Sumsel bahu-membahu mendukung upaya pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dengan menggelar vaksinasi massal baik untuk karyawan dan keluarganya hingga untuk masyarakat umum. Seperti yang dilakukan oleh Citraland Palembang. Pengembang tersebut menggelar vaksin massal ketiga dengan total 3.500 penerima vaksin dan merupakan puncak rangkaian HUT Ciputra Group ke-40 tahun yang digelar serentak di seluruh tanah air dengan target 400.000 penerima vaksin. Untuk memotong informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami
Wartawan dari Tribun Sumsel ada Hartati yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Hartati. Halo rekan Firda, selamat siang. Hartati, bisa Anda jelaskan bagaimana respon dari Wagub Sumsel sendiri terhadap peran swasta ini mengikuti menanggulangi COVID-19? Ya, terima kasih Firda. Halo, selamat siang Tribuners. Kemarin itu hari Selasa 12 Oktober 2021, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya meninjau langsung vaksin yang digelar oleh Citraland. Ini merupakan vaksin ketiga setelah sebelumnya ada 2 kali vaksin yang dilakukan dengan total 3.500 penerima vaksin. Mawardi mendukung upaya swasta yang bahu-membahu mendukung pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Dia berharap dengan semakin sadarnya masyarakat mengikuti vaksin ini bisa meningkatkan kekebalan masyarakat komunal sehingga juga bisa memulihkan perekonomian semakin cepat. Ya, Firda. Hartati, bagaimana kemudian antusiasme dari masyarakat sendiri yang mengikuti vaksinasi massal ini? Iya, antusias masyarakat sangat baik karena vaksin ini digelar mulai jam 8 pagi, jadi mereka sudah mulai berbondong-bondong datang ke lokasi vaksin karena vaksinasi ini juga selain untuk menyehatkan mereka sendiri, membentuk imun tubuh, mereka juga peduli karena belakangan ini surat keterangan vaksin atau Peduli Lindungi yang menggunakan aplikasi Peduli Lindungi itu digunakan untuk berbagai kebutuhan administrasi hingga kebutuhan pemerintahan. Jadi selain untuk melindungi diri mereka sendiri, ini sangat baik dan juga antusias ini juga semakin meningkat karena penyelenggara vaksin ini memberikan hadiah door prize sehingga mereka lebih bersemangat untuk datang ikut vaksin. Firda. Arti, apakah ada perubahan nyata begitu dari banyaknya vaksinasi massal yang digelar oleh pihak swasta ini? Iya, Firda. Selama hampir 2 bulan terakhir ini, sejumlah daerah di Sumatera Selatan itu mengalami perbaikan level PPKM dari sebelumnya. Mayoritas itu berada di PPKM level 4 atau zona merah dan saat ini sudah berada di level 2 dan 1. Itu menunjukkan peningkatan yang baik karena angka penderita COVID turun, bor juga turun, dan ini membuat perekonomian semakin baik. Mawardi yakin dengan membaiknya kondisi ekonomi akan membuat daya beli masyarakat naik sehingga roda perekonomian akan semakin lebih baik lagi. Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya dan juga General Manager Citraland Palembang Spiridion Choyes. Berikut liputannya untuk Anda. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dari Citraland Palembang ini. Mudah-mudahan nantinya pasti banyak pengaruhnya kalau ekonomi kita merosot tentunya, termasuk mohon maaf barangkali Pak, ya termasuk rumah pun sulit lah buatkan gitu ya. Nah ini loh Pak. Tapi kalau ekonomi kita beraktivitas mungkin masyarakat rumah juga kita sadari Bapak-Bapak sekalian, tentunya hal ini bukan jangan pendek. Insya Allah mudah-mudahan kita terus ke depan mengharapkan kesadaran masyarakat kita, pola hidup masyarakat kita yang ada di tempatnya masing-masing itu adalah hal yang penting. Ini bersama. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian sampaikan saya pada kesempatan ini. Mohon maaf Pak Gubernur, tadi sejujurnya beliau vaksin ketiga yang kita adakan. Jadi puncaknya itu hari ini, makanya kita beritahu juga ke Gubernur sama Pak Wagub supaya mengunjungi di gerai vaksin kami. Jadi kita pernah mengadakan itu 1.000, kemudian ini 1.500. Dan untuk sekarang yang sudah daftar online semuanya itu hampir 900. Mungkin kita harap sampai sore bisa penuh semua kuotanya. Untuk datanya belum rangkaian HUT Ciputra Pak ya? Iya, jadi Ciputra itu dalam rangkaian ulang tahun yang ke-40 HUT Ciputra. Jadi saat ini itu sudah 406.000 vaksin di seluruh proyek Indonesia di Ciputra. Menggiatkan vaksin, nanti di acara ulang tahun Ciputra yang tanggal 22 Oktober itu sudah tercapai 40.000 sesuai dengan angka 40. Masyarakat antusias menyaksikan flypass pesawat tempur F-16 milik TNI AU dan Royal Singapore Air Force
atau RSAF di Pantai Dendang Melayu, Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa 12 Oktober. Hampir selama 1 jam masyarakat rela menunggu untuk dapat melihat pesawat F-16 milik TNI AU dan pesawat F-16 RSAF yang membentuk formasi mata panah pada ketinggian 10.000 kaki di atas permukaan air laut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Argianto Nugroho yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Argianto. Halo Firda. Argianto, bisa Anda jelaskan bagaimana antusiasme masyarakat ini menunggu kegiatan tersebut? Ya, sejak pukul 9 atau beberapa jam sebelum pelaksanaan Flypass F-16 antar kedua negara, Indonesia dan Singapura, masyarakat sudah memenuhi sejumlah lokasi di mana lintasan pesawat dari TNI AU maupun dari Royal Singapore Airways melintas di Pantai Dendang Melayu, Kota Batam. Banyak juga terlihat selain orang tua juga mengajak anak-anaknya untuk dapat menyaksikan pesawat tempur kedua negara tersebut melintas membentuk formasi mata panah atau arrowhead. Gitu, Firda. Ada berapa pesawat tempur yang terlibat dalam latihan ini? Total pesawat tempur yang melintas atau yang melakukan latihan kerjasama dari TNI AU sendiri melibatkan F-16 dari Skuadron 16 Lanut Rusmin Nurjadin sebanyak 4 pesawat tempur F-16, sedangkan dari RSAF atau Royal Singapore Air Force melibatkan 5 pesawat tempur F-16 dari Skuadron Tengah 143 Airbus Singapura. Begitu, kerja. Untuk tujuan kegiatan latihan ini sendiri, seperti apa informasi lengkapnya? Pelaksanaan kegiatan Flypass ini merupakan salah satu rangkaian perayaan hubungan kerjasama antara TNI AU dan Royal Singapore Air Force Base. Jadi mereka selain melakukan latihan bersama, juga kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara TNI AU dan RSAF dari Singapura. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Argianto Nugroho atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa Tribuners, saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firana, wakil kurang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!